Halo teman-teman. Kali ini aku bakal bawain cerita dari manhwa terbaru yang baru aja rilis. Namanya, Aku Terisekai Menjadi Penyihir Bergilir. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, video versi panjangnya udah tersedia di deskripsi. Tapi kalau kalian lebih suka versi singkatnya, langsung aja tonton videonya sekarang. Yuk, kita mulai. Beberapa jam kemudian, mereka berdua sudah menyusuri labirin, berjalan tanpa henti selama berjam-jam. Kalem dan Yernil mulai terlihat kelelahan. Nafas Yernil terhembus panjang, menjadi isyarat jelas bahwa tenaganya hampir habis. Kalem, yang menyadarinya, menoleh sekilas dan bergumam pelan, 12 jam berburu goblin tentu saja melelahkan bagi siapapun. Melihat Yernil yang nyaris tak sanggup melangkah, Kalem akhirnya bertanya, "Yernil, mau istirahat dulu?" Seolah mendapat anugerah, mata Yernil langsung membelalak. Dengan ekspresi senang, ia menjawab, "Sungguh?" Tak lama kemudian, mereka menemukan tempat yang cukup aman untuk beristirahat. Keduanya mulai membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh, lalu mengeluarkan perbekalan yang sekiranya dibutuhkan saat itu. Yernil tampaknya menemukan sesuatu yang bisa mengganjal perut. Ia mengangkat sepotong roti dan menoleh ke arah Kalem. "Kalem, makan ini." Kalem yang sedari tadi hanya menatap nyala api, langsung menoleh saat mendengar suara itu. Tanpa pikir panjang, ia mengambil roti dari tangan Yernil sambil berkata, "Terima kasih." Kalem lalu memakan roti itu dengan tenang dan perlahan. Tiba-tiba, Yernil menundukkan kepala dan berkata pelan, "Kalem, terima kasih karena telah menyelamatkanku 2 kali hari ini." Kalem segera menanggapi dengan nada ringan namun tulus, "Bukan masalah. Kamu juga sudah bekerja keras. Kita berhasil mengumpulkan banyak Magic Stone berkatmu." Ingatan Yernil melayang sejenak, mengingat peristiwa saat bertemu si botak. Ia bergumam, tapi, kalau saat itu Kalem menerima tawaran si botak, maka... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tubuh Yernil tiba-tiba gemetar hebat. Ketakutan menyergapnya hanya karena membayangkannya saja. Kalem menatapnya, lalu menjawab dengan tenang namun tegas, "Untuk apa? Membuang rekan yang bisa dipercaya? Itu takkan pernah kulakukan." Mendengar jawaban Kalem, Yernil merasa hatinya tersentuh. Ia tak menyangka akan mendengar hal seperti itu. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Ia mengulang dengan suara lirih, "Rekan?" Seakan memperoleh semangat baru, Yernil menatap Kalem penuh keyakinan. Dengan antusias ia berkata, "Kalau begitu, kamu tidur duluan. Biar aku yang berjaga lebih dulu." Kalem sudah bersiap dengan kantung tidurnya yang hangat. Ia melambaikan tangan ke arah Yernil sambil berkata, "Kalau begitu, aku akan istirahat duluan." "Terima kasih." Beberapa saat kemudian, sebuah pemberitahuan muncul di status Windows. "Anda memasuki mode istirahat." Kalem telah naik level. Level 1, kini menjadi level 3. Kalem terkejut dengan notifikasi yang tiba-tiba itu. Ia bergumam, "Tunggu, naik level? Jadi, pemberitahuan level bertambah, akan terlihat saat masuk ke mode tidur?" Belum sempat berpikir lebih jauh, pemberitahuan lain menyusul. Distribusikan 2 stat point. Kalem level 3. Strength, 0, Intelligence, 10+2, Agility, 0, Vitality, 0, Dexterity, 0. Melihat informasi itu, Kalem kembali bergumam, Intelligence-ku adalah 10 sebelum reinkarnasi, dan kurasa tambahan +2 itu berasal dari 2 tongkat magic yang kugunakan. Butuh intelligence sebanyak 13 untuk menghancurkan perisai goblin. Yah, di game pun aku selalu memaksimalkan intelligence. Akhirnya Kalem menaikkan intelligence sebanyak 2 poin, kemudian muncul sebuah pemberitahuan. Intelligence, 12+2. Lalu, di layar kini terpampang stat milik Yernil. Kalem bergumam pelan. "Apa aku bisa memeriksa stat anggota party?" Segera muncul notifikasi baru. Yernil telah naik level. Level 1, kini menjadi level 3. Distribusikan 2 stat point. Yernil level 3. Strength 0, Intelligence 0, Agility 8+1, Vitality 0, Dexterity 2. Kalem berseru antusias, suaranya sedikit meninggi. "Wow, Yernil. Agility-nya 8, ini seperti stat langka milik elf. Gila kan? Dan Dexterity-nya juga 2. Pemberitahuan berikutnya muncul, kini menampilkan kemampuan khusus, Special Ability. Sound Mapping. Mendeteksi jumlah atau posisi musuh melalui suara. Bonus, membatalkan efek kebutaan. Kalem kembali bergumam, suaranya penuh kekaguman. Special Agility memang hebat. Akhirnya Kalem menaikkan Agility Yernil sebanyak 2 poin, kemudian muncul pemberitahuan, Agility, 10+1. "Baiklah, karena sudah begini, mari maksimalkan stat Agility milik Yernil," ucap Kalem pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, sebuah pemberitahuan terakhir muncul. Mode istirahat telah berakhir. Kalem terbangun dengan beberapa informasi baru yang memenuhi kepalanya. Ia menghela napas pendek dan berkata, "Wow, kembali ke kenyataan ya." Pandangan Kalem lalu tertuju pada Yernil, yang wajahnya tampak sudah dipenuhi rasa kantuk. Ia pun berkata, "Yernil, giliranmu untuk tidur."
Yernil yang masih bertahan dengan bertumpu pada busurnya, menjawab dengan tubuh yang sedikit bergetar. Iya, terima kasih, Kalem. Tanpa berpikir panjang, Yernil langsung merebahkan diri di atas kantung tidurnya. Dengan nada lega, ia berkata, "Ah, sudah lama aku menantikan ini." Namun, sebelum sempat memejamkan mata, Yernil lalu memperhatikan Kalem dan bertanya dengan nada mengantuk, "Kamu sedang apa?" Kalem tetap fokus pada apa yang sedang ia susun, dan menjawab dengan datar, "Aku sedang coba-coba." Ia bergumam pelan, "Seharusnya ini bisa." Sambil menahan kantuk, Yernil bertanya dengan nada lirih, "Coba-coba apa?" Tiba-tiba, Kalem mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke perisai itu. Ia berseru, "Fireball!" Seketika, perisai tersebut pecah berkeping-keping. Yernil yang melihatnya langsung kaget, lalu terduduk kembali dengan wajah tak percaya. Kalem menatap serpihan perisai yang berhamburan, kemudian bergumam dengan nada puas, "Fireball benar-benar jadi lebih kuat sekarang." Ternyata, itu bukan sekedar mimpi. Yernil yang sedari tadi mengantuk, memaksa membuka matanya dan menyaksikan apa yang dilakukan Kalem. Ia berkata setengah berteriak, "Wah, perisainya hancur." Namun rasa kantuknya sudah tak tertahankan. Tubuhnya yang lemas langsung tumbang ke atas kantung tidur, dan ia berkata dengan suara gemetar, sulit dipercaya. Kalem menoleh ke belakang, ke arah Yernil, lalu berkata, "Selanjutnya, kita akan menemukan exit gate." Namun Yernil sudah tak menjawab. Ia terdiam, sepertinya telah tertidur lelap. Kalem hanya bisa bergumam dalam hati, Yernil pasti sangat kelelahan. Beberapa jam kemudian setelah mereka berdua selesai istirahat, akhirnya mereka memadamkan api unggun, dan bersiap meninggalkan tempat itu. Yernil mengikuti Kalem dari belakang sambil bertanya, "Kalem, berapa lama lagi sampai kita menemukan jalan keluar?" Kalem menjawab datar, tanpa menoleh, "Entah." Setelah berjalan cukup lama menyusuri lorong-lorong yang tampak serupa, mereka tiba di persimpangan dengan 3 jalur. Kalem bergumam pelan, "Lokasi exit gate sangat acak, murni bergantung pada keberuntungan. Dan keberuntunganku sebagai seorang transmigrator. Mungkin yang paling buruk." Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan gumamannya, "Bisa saja memakan waktu sampai 1 minggu." Namun, begitu memilih salah satu jalan dari percabangan lorong itu, mata Kalem tiba-tiba membelalak. Di hadapannya, tak jauh dari tempat mereka berdiri, tampak sebuah exit gate. Tapi bukan hanya itu yang membuatnya terkejut, tepat di depan gerbang itu berdiri sekelompok adventure. Dengan nada nyaris tak terdengar, Kalem bergumam, "Exit gate sudah ditemukan?" Tapi, ada adventure yang menjaganya. Kalem segera menyiapkan diri dalam posisi bertahan, lalu bergumam dalam hati, perlengkapan mereka sangat mirip dengan party veteran. Jadi kita harus berhati-hati. Jumlah mereka ada 3 orang, seorang wanita priest, seorang dwarf warrior, dan satu lagi beastman assassin. Ketiganya menoleh ke arah Kalem dan Yernil. Dwarf itu lalu bertanya dengan nada curiga, "Kalian yang di sana? Apa kalian party budak? Dari Akademi Magic?" Kalem menjawab dengan tegas, "Iya." Namun, wajahnya tetap waspada. Kalem kemudian bergumam dalam hati, tidak ada niat jahat rasa, tapi suasananya sangat canggung. Dwarf itu melirik ke arah si priest, lalu bertanya, "Emma, kapan terakhir kali unit kita menerima kiriman budak ke tempat ini?" Emma yang seorang priest, mengangguk pelan sambil berusaha mengingat. Lalu ia berkata, "Seingatku kemarin, sekitar pukul 10 pagi." Dwarf itu mengangguk, kemudian kembali memandang Kalem dan Yernil. Jadi, sudah 1,5 hari. Bertahan selama itu dan bisa mencapai exit gate? Sangat mengesankan. Pandangan si dwarf lalu beralih ke Yernil. Seorang Buddha elf yang memilih melepaskan tongkat magic demi menggunakan busur? Itu pilihan yang cukup cerdas. Mendengar ucapan dwarf itu, Yernil tampak terkejut dan secara spontan berseru, "Eh?" Dwarf itu lalu mengalihkan pandangannya ke arah Kalem, dan menyipitkan mata sambil berkata, "Dan kau, pengguna dual tongkat magic? Cukup percaya diri ya?" Kalem mengangkat salah satu tongkatnya dan mengarahkannya ke dwarf itu. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Iya." Dwarf itu menyeringai tipis, lalu melanjutkan ucapannya disertai pertanyaan yang ditujukan pada Kalem. "Heh, bagus. Kerendahan hati yang palsu tidak ada gunanya. Kau punya tongkat magic fireball?" Kalem, yang sejak tadi tetap dalam posisi siaga, menjawab dengan datar, "Iya." Dwarf itu kemudian menoleh ke belakang, memandang rekannya yang seorang beastman. Dwarf itu lalu bertanya, "Kita harus bagaimana, Zikal?" Zikal mengedipkan sebelah mata, lalu menjawab, "Mantap, kita tak bisa hanya duduk diam di sini." Emma segera menimpali, katanya dia percaya diri. "Jadi, ayo kita rekrut saja dia." Dwarf itu menanggapi dengan nada ragu, meski dia percaya diri, dia hanyalah mage dari party budak. Terdengar samar-samar mereka mendiskusikan kemungkinan untuk merekrut Kalem. Dwarf itu lalu berkata, "Dibandingkan dengan level Abison, dia mungkin mengecewakan." Zikal ikut menimpali, "Benar. Tapi kita tidak punya pilihan yang lebih baik bukan?" Mendengar obrolan mereka, Kalem tampak menyadari sesuatu. Ia bergumam pelan, "Abison? Pemilik tas ini?" Tanpa pikir panjang, Kalem langsung memutuskan untuk bertanya pada mereka.
Apa kalian kehilangan rekan mage kalian? Dwarf itu segera menjawab, iya. Kami bertemu Black Hornet di lantai 1. Sambil mengelus dadanya, dwarf itu melanjutkan. Dalam ingatannya, ia kembali ke saat mereka diserang oleh Black Hornet. Lalu ia berkata dengan nada penuh penyesalan, Abyssal adalah rekan pertama yang benar-benar kusukai. Dalam bertahun-tahun, meski skillnya memang lemah. Emma langsung memotong perkataan dwarf itu dengan nada sedikit kesal. Dia tidak mati. Aku menggunakan Soul Preservation. Revival Scroll bisa menyelamatkan jiwanya. Dwarf itu menanggapinya dengan datar. Tapi kita tidak bisa pergi untuk mengambil tubuhnya sekarang. Zikal berkata tegas dengan nada mendesak, putuskan saja sekarang. Kalem mengernyitkan mata, seolah baru saja sampai pada sebuah kesimpulan. Dalam hati, ia bergumam, jadi mereka menemukan exit gate, tapi ada gate boss di dalam yang memerlukan kekuatan seorang mage untuk mengalahkannya. Ia kembali memperhatikan mereka dengan seksama, lalu bergumam pelan, kira-kira apa? Karena sudah ada Priest, pasti bukan undead. Kalem larut dalam pikirannya sendiri sambil bergumam pelan, troll? Salamander? Atau Brass Goat? Tapi party mereka harusnya masih bisa menghadapi semua itu. Namun, kalau bosnya tipi yang terbang, itu akan berbeda. Yrnil tiba-tiba memotong lamunan Kalem. Kalem, kita harus apa? Seolah tak mendengar pertanyaan itu, Kalem tetap tenggelam dalam pikirannya. Ia kembali bergumam pelan. Seharusnya mereka merekrut Yrnil, seorang archer, jika gate boss-nya bisa terbang. Kalem menatap mereka tajam, sorot matanya menunjukkan ia sedang berada di ambang sebuah kesimpulan. Ia bergumam pelan. Mereka membutuhkan seorang mage dengan tongkat Magic Fireball, dan hanya ada satu jawaban. Senyum tipis muncul di wajah Kalem. Ia pun bertanya tanpa ragu. Apa gate boss-nya Venomic Spider? Ketiganya sontak membelalakan mata, terkejut seolah tak percaya bahwa seorang mage budak bisa mengetahui tentang gate boss. Emma, yang terlihat semakin tertarik, langsung bertanya penuh antusias, kok kamu bisa tahu? Zikal, dengan wajah masih terkejut, ikut bertanya, mage budak, tahu tentang Venomic Spider? Dwarf itu pun menimpali, suaranya penuh selidik. Jadi kau tahu tentang labirint, ya? Kalem hanya tersenyum kecil. Ya, sedikit. Kalem lalu bergumam pelan, Venomic Spider adalah monster yang mengandalkan spam racun mematikan dan jaring. Ia menatap jauh, seolah membayangkan situasinya. Exit gate-nya pasti sudah diselimuti jaring laba-laba. Dan gate boss itu meluncur di sepanjang langit-langit, dengan kecepatan luar biasa. Suaranya terdengar seperti gumaman seorang analis, yang tengah merangkai strategi. Ia menyerang untuk menimbulkan efek lambat dan mengikat. Satu langkah yang salah di jaringnya. Dan kau akan mati seketika. Satu-satunya musuh alami adalah mage api, membakar jaring itu agar dia turun, lalu menghabisinya. Sederhana, tapi efektif. Kalem tersenyum tipis, menatap mereka yang terlihat kaget. Lalu ia berkata tenang, dan karena itulah, kalian pasti sangat membutuhkanku. Mendengar pernyataan percaya diri dari seorang budak di hadapannya, Emma langsung berseru penuh semangat, Virtanen, aku setuju dengan keputusanmu. Ternyata, dwarf itu bernama Virtanen. Zikal ikut menimpali, aku juga punya pendapat yang hampir sama. Terlepas dari kekurangannya, orang ini cukup tanggap, bukan? Virtanen lalu menyentuh dagunya sambil berpikir sejenak. Baiklah. Kalian berdua, bergabunglah dengan kami untuk sementara. Dengan suara tegas, Kalem menjawab tawaran mereka. Tidak. Mereka semua terperanjat mendengar jawaban Kalem. Wajah-wajah yang tadinya penuh harap berubah menjadi bingung, lalu serempak mereka bersuara. Hah? Yrnil yang tak mengerti maksud keputusan itu segera bertanya, nadanya penuh keheranan. Tidak. Kalem. Kenapa kamu menolak? Ini kesempatan bagus. Kalem hanya melirik Yrnil, bola matanya bergerak tanpa mengubah ekspresi wajah. Kesempatan bagus? Memang. Kalahkan gate boss-nya, lalu exit gate akan muncul. Itu memang jalan keluar. Ia menatap tajam ke depan sebelum melanjutkan kalimatnya. Tapi mereka tidak menyebutkan satu detail yang sangat penting. Total hanya 4 orang yang bisa lewat. Ucapan itu membuat tubuh Yrnil menegang. Suaranya bergetar saat bertanya, kalau begitu. Kalem kembali menjelaskan dengan nada datar namun serius. Gate itu akan menjadi tidak stabil setiap kali seseorang melewatinya. Keruntuhan akan semakin cepat. Dari warna hijau, kuning, merah, lalu hilang dalam 5 menit. Maksimal hanya 4 orang yang bisa keluar dari sini. Party mereka hanya punya satu posisi kosong. Karena itu mereka butuh aku. Dengan kata lain mereka menyuruhku meninggalkanmu, Yrnil. Mendengar pernyataan itu, Yrnil tampak sangat terkejut. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia tak sanggup berkata apa-apa, kenyataan itu seolah membekukan lidahnya.